Tidak banyak yang tahu mengenai kapan itu bisa dikatakan dengan nama Desa Puger atau daerah Puger. Yang kita tahu, generasi saya ini tahunya ya Puger. Tapi konon cerita memang punya cerita, dari cerita mistik, cerita nyata, cerita zaman perjuangan, dan cerita zaman kerajaan tentunya. Puger itu dikatakan nama Puger karena salah satu penguasa di eranya, ya disebutlah ada raja yang pertama termasuk di Pulau Jawa ini, yang kaitannya dengan Haryo Puger. Dan Haryo Puger itu notabene kita tahu adalah pangeran. Pangeran Puger itu julukan untuk Paku Buwono. Bahwa beliau itu pernah menginjak atau punya napak tilas di daerah Puger, berkaitan dengan urusannya dengan Ki Barong, yang notabene kata orang tua yaitu penguasa yang ada di laut sana, yaitu Dinusa Barong. Begitu. Jadi kalau kita tahu dalam pemikiran kita sesuai logika, Puger yang disebut itu adalah Paku Buwono I. Beliau adalah raja pertama Keraton Solo. Begitu. Jadi kalau biasanya di Puger itu mengadakan acara, ya acara ritual petik laut, bedol desa, itu biasanya masyarakat itu dilarang untuk beraktivitas di laut. Satu, memang persiapan untuk acara itu sendiri, karena kan itu jadi acara masyarakat satu desa, bahkan semua yang ada di Puger. Jadi banyak aturan yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat. Sampai hari H, sampai nanti selesai acara, masyarakat baru boleh atau diperbolehkan untuk melakukan aktivitas kembali. Nah disitulah, jadi masih kental, masih kokoh budaya yang diwariskan oleh leluhur yang ada di Puger itu, dan belum ada yang pernah berani untuk sedikit mungkin kalau mengurangi, tapi menghilangkan itu tidak bisa seperti itu. Jadi Puger ini memang dari desanya, dari masyarakatnya, dari keilmuan masyarakat juga sangat disegani. Yang notabene terkenal ilmu-ilmu ya mungkin ilmu putih ada, ilmu hitam juga ada, itu di sana. Hanya orang tidak bisa banyak yang ngerti, karena yang dibilang kalau ilmu Teluk, Santet itu Banyuwangi, kalau ndak itu ya di Jember ini ada yang namanya kampung namanya Lujejer. Padahal Puger juga tidak kalah seperti itu. Nah itulah. Jadi kenapa tradisi ini harus kita pertahankan, bila perlu dibangun dengan kaum-kaum muda ini supaya mengingat, tidak lupa akan tradisi budaya leluhur nanti untuk anak cucu kita. Jadi kalau kita membahas dan membicarakan Puger, itu sebetulnya Puger itu sangat kaya dengan asetnya, dari aset budaya sampai sekarang masih utuh, dan aset dari alam juga ya masih banyak. Walaupun sekarang ini dengan adanya pengusaha-pengusaha dari luar membangun usaha, kemudian memanfaatkan potensi sumber alam, kekayaan alam yang ada di Puger. Jadi yang paling banyak kekayaan alam
di Puger ini yang tidak terhingga itu yaitu di laut. Kekayaan laut Puger itu sangat top dan semua itu ada di sana. Dengan Nusa Barongnya, dengan laut lepasnya, semuanya ada. Dan dengan apa yang sekarang ini lagi marak digali dan ditambang oleh perusahaan-perusahaan luar, itu juga masih banyak. Walaupun kita di sini harus ada keseimbangan. Keseimbangan bagaimana mengembalikan supaya tidak ada kerusakan ketika aset itu diorak-arik, diambil. Nah, harus ada untuk semacam konservasi penyelamatan dari aset-aset di Puger itu sendiri. Jadi berbicara Puger itu memang banyak misteri. Yang namanya misteri itu tidak banyak orang yang tahu dan memahami. Hanya orang-orang tertentu. Maka tahulah kalau Puger itu sangat istimewa. Karena ada satu hal di sana yang terjadi di Puger ini. Jadi ada sifatnya yang mungkin orang tidak bisa masuk di akal atau orang tidak bisa masuk di logika, tapi ini benar-benar ada. Kejadian ini fakta. Nah, dari Pugerlah kita itu tahu sesuatu. Ada peninggalan, cuman kayaknya tidak bisa secara rinci kita sebutkan di sini. Dari mana asal usulnya? Anggaplah ini adalah Tuhan punya, dari Tuhan untuk kita, yang belum terpecahkan sampai saat ini. Jadi misteri di Puger ini belum tergali. Mungkin nanti saatnya akan tiba. Karena di Puger itu ada sesuatu yang dibilang orang itu dicari, dibilang orang itu diburu, tapi orang tidak pernah tahu. Seperti halnya sesuatu itu disembunyikan dalam terang. Puger itu memang nanti akan menjadi cikal bakal kemungkinan untuk kemakmuran buat orang Puger itu sendiri dan juga untuk yang lain-lain. Karena ada sesuatu di Puger yang ada kaitannya dengan Pulau Nusa Barong, yang ada kaitannya dengan dunia, yang ada kaitannya dengan Hartati. Kenapa dibilang Hartati? Untuk saat ini kita masih nyebut Hartati. Hartati itu apa sih? Harta titipan. Banyak di situ. Dan nanti akan terbuka mungkin kalau sudah waktunya. Mudah-mudahan ridhonya ilahi itu bisa membuka misteri. Karena orang tahu bilang KRI, Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sana itu bukan itu, tapi Kanjeng Ratu Ibu. Kanjeng Ratu Ibu itu apa? Ya orang mengenalnya secara uka-uka, ya Ratu Kidul, Roro Kidul, dan segala macam hal. Tapi di balik itu semua ada sesuatu yang fakta nyata, real adanya yang belum masyarakat pahami. Seperti itu. Sejarah sebetulnya bukan tidak ada kaitannya dan tidak ada berkaitan. Dari pendiri bangsa ini, beliau punya nama besar karena berdirinya Republik Indonesia itu tidak luput daripada itu. Kenapa kita bahas di sini? Karena nanti ada kaitannya dengan Puger ini, dengan Nusa Barong. Gitu. Jadi kalau dibilang tadi KRI Kanjeng Ratu Ibu, tapi KRI yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu Kesatuan Republik Indonesia, dan kemudian sekarang mungkin dibilang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di situ sebetulnya ada sandi
yang di otak-atik itu gaduk pasti, karena itu memang disandikan seperti itu. Nah gitu. Jadi seperti beliau Bung Karno, pendiri negara ini, presiden yang pertama dengan nama besarnya. Siapa yang tidak tahu? Jangankan kita di Indonesia, di luar negeri sudah tahu semua beliau. Nah, kenapa? Itu sangat ada kaitannya dengan urusan ini. Tapi mungkin tidak saat ini bisa dibuka, dipecahkan, tapi pada saatnya. Saya tidak bisa bilang kapan, tapi yang jelas pasti. Karena ini semua real adanya. Jadi beliau juga sudah membuat sandi juga kan dengan IR. Nah, kalau IR memang betul, beliau itu insinyur, maka gelarnya IR. Tapi sebetulnya di urusan ini IR itu Ilahi Rabbi. Jadi misteri itu ada semua dan ada kaitannya dengan ini. Dan kalau kemudian apa iya apa ada sumbernya, ini bisa membuktikan. Ketika nanti kita itu dihadapkan dengan pertanyaan gimana, bagaimana, dari mana, akan ada jawaban yang sudah siap. Tapi mungkin belum saat ini. Inilah yang namanya rahasia, sulit untuk dijelaskan, tapi ini fakta nyata, sulit untuk dilihat, tapi ada seperti itu. Ya kita ini sebagai generasi untuk saat ini, kalau dibilang dengan umur saya pribadi ini juga sangat muda, dan bicara seperti ini mungkin lancang dan terlalu dini. Tapi hendaklah kita sama-sama berpikir kenapa ini bisa dibicarakan. Berarti seperti halnya ada asap, berarti pasti kan ada apinya. Seperti itu. Memang kalau dikatakan saat ini orang belum ada yang tahu. Yaitu tadi, mau percaya tidak bisa melihat bukti, tapi ada yang jamin, yakinlah dengan itu, bahwa yang ada di Puger itu tidak sedikit. Kalau berbicara kebutuhan dengan situasi dan kondisi negara saat ini, sebetulnya kalau yang bersangkutan itu mau sedikit aja nyuwil yang ada di Puger itu, selesai urusan. Jangan berbicara masalah di Indonesia dengan program-programnya. Di luar pun hutang-hutang akan terlunasi dengan itu. Kalau mau dikatakan uka-uka, bahasa sekarang, silahkan. Memang itu dari irasional ke rasional. Asal dan usul memang tidak bisa dibuang dengan begitu saja. Dulu memang tidak ada, sekarang ada. Tapi tidak adanya itu dulu karena disimpan di satu tempat. Adanya sekarang karena sudah divisikan. Tergantung orang mau berpikir kayak apa nantinya. Tapi yang jelas dijamin Allah demi Tuhan real adanya, demi Allah demi Tuhan real adanya, demi Allah demi Tuhan real adanya ada. Ya itulah istimewanya Puger itu. Dengan sesuatu ada sejarah historikalnya di Puger. Kenapa Puger? Allah Allah. Tidak sedikit loh. Kalau dibukukan, ditulis dengan angka, nolnya itu tidak cukup dalam buku. Berarti kita sudah bisa berpikir sangat banyak. Jadi apa yang dicari dunia, yang dikatakan itu ini, itu, A, B, C, D, itu semua ada. Memang orang bilang itu adanya di Indonesia, tapi salah satu titik itu di Puger punya, gitu loh. Orang luar tahu semua, bisa mendeteksi semua. Tapi orang luar tidak bilang di Puger, salah satu titiknya di Indonesia. Apa aja ada, semuanya ada, dari merah, hijau, kuning, putih, semuanya itu ada. Di mana? Nah ini yang ada misterinya, karena yang bersangkutan juga tidak mungkin
berbicara terbuka. Tapi saya sebagai saksi, karena saya melihat bukti itu ada. Apa yang tidak ada semuanya lengkap. Dari cerita fisik yang namanya uang, kata orang kan, duit, dari fisik yang namanya logam, dari fisik yang namanya ya barang yang notabene tidak bisa dibawa cerita. Tidak mungkin dong kita cerita bahwa di sana itu ada bahannya kita bikin nuklir, itu tidak mungkin. Tapi semuanya itu ada. Berapa gunung di sana itu ada semua. Dan berapa titik lokasinya itu ada semua. Tidak ada yang kosong. Dengan 5 item. Yang disebut 5 item itu yang merah, kuning, hijau tadi. Lengkap, semuanya ada. Ya kalau dibilang kuning nyata dong, logam mulia nyata. Kalau dibilang itu putih nyata dong, itu perak, itu uranium, itu ya segala macam lah putih. Kalau dibilang hijau, nah dari batu-batuannya, batu mulia jelasnya itu ada. Jadi kalau hitam, nah itu pasti mutiara hitam itu. Namanya urusan seperti ini ya, barang seperti ini, mainnya intelijen kelas tinggi. Bukan tidak ada yang jaga, ada. Tapi mereka yang jaga itu semua rata-rata tuh menyamar semua sebagai ini dan sebagai itu. Itu di masing-masing titik yang ada di Puger. Jadi beliau merelakan pisah dari keluarga, dari jauh ke situ, pisah dari keluarga sampai keluarga istilahnya ada yang sakit, ada yang meninggal pun dia tidak pulang, betul-betul membuang diri ngabdi kepada janji setia yang ada itu. Di masing-masing itu ada, di masing-masing titik yang ada di Puger itu. Ya kadang ada 4-5 orang di satu titik, ada yang 2 orang kalau mungkin dirasa cukup. Tapi kadang orang itu tidak mengira itu tempat apa dan orang itu siapa dan apa yang dijaga, karena mereka sangat cantik dan pintar sekali untuk menyamar, yang menjadi tukang ngarit, yang menjadi ya segala macam lah. Tidak lain tidak bukan tuh yang menjalankan kewajiban itu. Kalau ditanya tanggung jawab kepada siapa? Kanjeng Ratu Kidul. Nah itu saya tidak paham. Ternyata Kanjeng Ratu itu adalah sandi, Kidul itu juga sandi. Tuh. Jadi dari awal mula pusatnya di Puger di Nusa Barong sana, kemudian terpencar-pencar di beberapa titik yang ada di Kabupaten Jember. Dari perbatasan Lumajang sampai perbatasan Bondowoso, Bondowoso, Banyuwangi. Jadi ada. Jadi mungkin kalau tidak salah lebih daripada 10 titik tuh kita sebagai masyarakat Puger khususnya harus bangga, harus menjaga akan apa yang ada. Dari cerita yang panjang kali lebar tadi, kita mencoba untuk menyampaikan supaya saudara-saudara dan teman-teman yang belum memahami sedikit tahu lah. Mungkin ini hal baru dan aneh didengarkan, seperti halnya orang gila. Tapi ini nyata, memang urusan ini gila. Itulah Puger, gila, tapi nyata. Mudah-mudahan apa yang saya bicarakan ini memang begitu adanya, sehingga mimpi bisa menjadi kenyataan, sehingga apa yang digadang-gadang orang itu bisa terbukti, sehingga keinginan leluhur, keinginan nenek moyang kita itu bisa terbukti dan bisa terjadi kepada kita anak cucunya ini.